warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan solehah hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi bersama Ibu Aini untuk pembelajaran hari ini, yaitu kita akan belajar tematik. Tematiknya di tematik tema 2 subtema 4 pembelajaran ke-1, kedua, dan ketiga. Sebelum pembelajaran dimulai, mari disiapkan dulu bukunya, buku tulis tematik dan LKS tematik tema 2-nya ya. Dan tak lupa ibu selalu mengingatkan untuk senantiasa menjaga protokol kesehatannya dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Sebelum pembelajaran dimulai, mari ikuti ibu untuk doa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini pembelajaran pertama. Anak-anak, masih ingatkah dengan pembagian? Nah, ada yang unik dari pembagian. Perhatikan ya. Pada pembagian bilangan yang dibagi 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi, jika ada pembagian bilangan dibagi dengan 1, maka hasilnya yaitu bilangan itu sendiri. Contohnya, nah di sini ada 16, bilangannya yaitu 16 dibagi 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri yaitu hasilnya 16. Lalu ada 8 dibagi 1, ada bilangannya 8 dibagi 1, maka hasilnya yaitu tetap 8, bilangan itu sendiri. Lalu ada 23 dibagi 1, maka hasilnya berapa? Tetap bilangan itu sendiri yaitu 23. Lalu terakhir 40 dibagi 1, maka tetap bilangannya hasilnya bilangan itu sendiri 40. Jadi walaupun bilangannya itu kecil ataupun besar, jika dibagi dengan 1, maka hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Nah, selanjutnya lalu pembagian bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya yaitu 1 ya. Jika ada bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri, baik itu bilangannya besar ataupun kecil, jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya 1. Ada contoh bilangannya yaitu ada 16 dibagi dengan bilangan itu sendiri yaitu 16. Lalu contoh yang kedua ada 8 dibagi dengan 8. Bilangan 8 dibagi dengan bilangan itu sendiri yaitu bilangan 8 lagi. Jadi 8 dibagi 8. Ada 23 dibagi 23, 40 dibagi 40. Nah, hasilnya 16 dibagi 16. 16 dibagi dengan bilangan itu sendiri. Hasilnya 1. 8 dibagi 8. Hasilnya berapa? 1. 23 dibagi 23. Hasilnya tetap 1. Nah, ini ada 40. 40 ini
besar ya. Nah, hasilnya berapa Bu? 40 dibagi 40, tetap hasilnya 1. Walaupun itu bilangan yang besar atau bilangan yang kecil, jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya tetap 1. Kita buka, jadi kita kerjakan bersama ya di LKS tema 2 halaman 72. Dibuka LKS-nya nak. Untuk soal yang pertama yaitu ada 89 dibagi 1. Mari kita ingat tadi jika ada bilangan yang dibagi dengan 1, maka hasilnya yaitu apa? Hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Jadi 89. Soal nomor 2, 72 dibagi 1. Sama masih sama dengan soal nomor ke-1. Itu jika ada bilangan dibagi dengan angka 1, maka hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendirinya yaitu 72. Jadi hasilnya berapa Bu? Tetap 72. Soal nomor 3. Nah, itu ada 33 dibagi dengan 1. Hasilnya 33. Soal nomor 4 ada 47 dibagi 1. Hasilnya 47. Soal nomor 5, 31 dibagi 1. Hasilnya berapa? Hasilnya bilangan itu sendiri yaitu 31. Nah, ini ada seni dari bahan alam. Di sekitar kita ada banyak sekali benda. Benda dibedakan menjadi benda alam dan benda buatan. Benda alam adalah benda yang dibuat oleh Allah, ciptaan Allah, seperti batu, pepohonan, pasir, kerang laut, nah daun, itu merupakan benda-benda alam. Lalu benda buatan. Benda buatan yaitu benda buatan adalah benda yang dibuat oleh manusia. Benda yang dibuat oleh manusia. Seperti contohnya itu ada kertas, sedotan, plastik, lalu apalagi ada kipas angin, ada kain. Nah, itu contoh-contoh benda yang terbuat dari buatan manusia, benda buatan. Benda alam dan benda buatan ini dapat dibuat menjadi karya seni. Misalnya yaitu ada kolase yang kemarin tugas kita mengerjakan ya, membuat kolase. Nah, itu kolase adalah karya seni yang dibuat dengan menempelkan berbagai bahan alam dan atau bahan alam atau bahan buatan pada permukaan gambar. Kolase dapat dibuat dengan menempelkan biji-bijian, kancing baju, guntingan kertas, atau bahan lainnya. Ini ada contoh karya seni yang terbuat dari bahan alam. Contoh yang pertama, di sini ada yang tahu ini gambar apa? Nah, di sini ada gambar sebuah bingkai. Nah, bingkai ini yaitu bingkai foto. Bingkai foto ini bingkai foto yang terbuat dari kulit kerang. Kulit kerang ini termasuk bahan buatan atau bahan alam? Termasuk bahan alam. Lalu contoh yang kedua yaitu ada kolase. Kolase, ini kolase itu dari terbuat nih kan biji-bijian ya. Biji-bijian ini bahan buatan atau bahan alam?
yaitu bahan alam. Nah, jadi ini adalah bingkai foto dari kulit kerang, dan kolase ini termasuk contoh karya seni yang terbuat dari bahan alam. Kita memasuki ke pembelajaran kedua. Bacalah teks berikut dengan seksama. Kita coba buka di LKS tema 2 halaman 73. Mari dibaca bersama-sama ya anak-anak ya. Saat berwisata ke pantai, Sally bermain bersama adiknya. Mereka bermain membuat istana pasir. Mereka membuat istana pasir yang megah. Membuat istana pasir membutuhkan ember dan sekop. Istana pasir buatan Sally memiliki sebuah menara. Mereka sangat senang bermain di pantai. Pasir merupakan salah satu benda pantai. Pasir pantai dapat dibuat menjadi berbagai jenis karya. Mari kita temukan benda-benda yang ada di sekitar pantai dan golongkan menurut bentuknya ya. Di sini ada sebuah gambar. Coba kita temukan benda-benda di sekitar pantai dalam gambar ini dan kita golongkan dalam bentuknya. Yang pertama yaitu ada benda apa? Bola. Nah, kita lihat ya. Di sini ada gambar bola. Bola ini bentuknya apa? Bentuknya bulat. Itu. Lalu ada benda yang kedua, ada tikar. Tikar yang mana, Bu? Nah, ini tikar nih. Tikar ini bentuknya apa? Bentuknya persegi panjang. Lalu ada apa lagi? Benda payung. Payung ini bentuknya apa, Bu? Bentuknya bulat. Selanjutnya ada benda apa lagi? Topi. Nah, ini topi ya. Topi ini bentuknya apa? Bentuknya bulat. Jadi ada bola, tikar, payung, topi, dan masih banyak benda lainnya. Ini kita golongkan ke dalam bentuknya ya. Nah, anak-anak, di sini siapa yang pernah berlibur ke pantai? Nah, pantai ini merupakan tempat wisata ya. Tempat tersebut dibuka untuk umum. Setiap orang boleh datang ke tempat tersebut. Namun, ada aturan yang harus ditaati. Aturan tersebut dibuat demi kenyamanan bersama. Contohnya, aturan menjaga kebersihan. Jadi, kita kalau ke pantai atau ke tempat wisata yang lain, kita harus menjaga kebersihan tempat tersebut. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan setiap pengunjung harus menjaga kebersihan pantai. Kita kerjakan bersama-sama. Berilah tanda centang pada aturan yang ada di pantai. Membuang sampah di tempat sampah. Ini termasuk aturan yang ada di pantai? Betul dong. Membuang sampah itu harus di tempat sampah. Beri tanda checklist. Yang kedua, membawa pulang pasir pantai. Tidak boleh ya. Beri tanda silang. Silang. Yang ketiga, membereskan mainan setelah bermain. Nah, di pantai kan membawa mainan, lalu mainannya setelah bermain harus dibereskan. Ini termasuk aturan di pantai. Yang
keempat, dilarang berenang di tengah laut. Nah, iya ini. Kalau ke pantai nggak boleh berenang di tengah laut ya. Nanti apa? Nanti khawatir tenggelam dan terbawa arus. Yang kelima, menjaga barang berharga masing-masing. Nah, iya. Kalau kita sedang di tempat wisata ini, kita harus menjaga barang berharga kita masing-masing. Ini termasuk aturan di pantai. Beri tanda checklist. Oke, bisa disalin ya nak ya jawabannya. Selanjutnya kita masuki pembelajaran ketiga. Tamasya ke taman buah. Pada hari Minggu, Sally, ayah dan ibu dan bibi pergi ke taman buah. Udara di taman buah sangat sejuk karena banyak pohon yang rindang. Di sana mereka akan memetik buah manggis. Manggis rasanya enak. Siapa yang pernah coba buah manggis? Manggis itu rasanya enak. Ada campuran rasa manis dan asamnya. Setiba di sana, Sally dipandu oleh seorang petani manggis. Ia mengajar Sally memetik manggis. Sally harus memakai galah saat memetik manggis. Setelah buah dipetik, lalu ditaruh dalam kantong plastik. Saat ditimbang, ternyata Sally sudah memanen 2 kg buah manggis. Udara yang kita hirup setiap hari termasuk benda berwujud gas, sementara buah manggis termasuk benda berwujud padat. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nah, kapan keluarga Sally pergi bertamasya? Keluarga Sally pergi bertamasya yaitu pada hari Minggu. Kita salin jawabannya. Di hari Minggu. Kemana mereka bertamasya? Nah, keluarga Sally bertamasya kemana? Pergi ke taman buah. Ke taman buah. Kita salin jawabannya. Ke taman buah. Lalu soal yang ketiga, bagaimana udara di taman buah? Udara di taman buah yaitu sangat sejuk karena di sana itu banyak pohon yang rindang. Kita salin jawabannya. Nah, udara sangat sejuk. Soal yang keempat, apa buah yang mereka petik? Nah, buah yang mereka petik yaitu mereka memetik buah manggis. Kita salin jawabannya. Buah manggis. Soal yang kelima, apa wujud buah manggis? Nah, buah manggis ini termasuk benda padat atau benda cair? Termasuk. Buah manggis ini berwujud benda padat. Mari kita mengingat lagi pembagian dan kita kerjakan di LKS tema 2 di halaman 78. Coba dibuka LKS-nya. Ini ada soal nomor 1. Sally memiliki 45 buah kelengkeng. Sally membagikan buah kelengkeng tersebut kepada 9 temannya. Berapa jumlah buah kelengkeng yang diterima masing-masing teman Sally? Diketahui bentuk pembagiannya yaitu 45 dibagi 9. 45 buah kelengkeng dibagikan kepada 9 teman Sally. Bentuk penyelesaiannya dengan cara pengurangan berulang. Masih ingat kan dengan cara pengurangan berulang? 45 dibagi 9 yaitu hasilnya 36. Lalu 36 dibagi 9 hasilnya berapa? Hasilnya 27. Selanjutnya 27 turun
27 dikurangi 9. Ada yang tahu hasilnya? 27 dikurangi 9. Nah, hasilnya yaitu 18. 18 dikurangi 9. Hasilnya yaitu 9. 9 dikurangi 9 itu hasilnya 0. Sudah habis ya. Nah, maka dapat kita tuliskan dengan 45 dibagi 9, yaitu bisa dengan 45 diambil 9, diambil 9, diambil 9, diambil 9, diambil 9. Di 9 di sini mendapat pengurangan sebanyak 5 kali. Coba kita hitung. 9-nya mendapat pengurangan berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 9 ini mendapat pengurangan 5 kali. Nih, dari sini dilihatnya dari mana, Bu? Dari sini nih. Tuh. Nah, dari sini nih 1, 2 sama aja hasilnya, di sini juga 5 kali ya. 3, 4, 5. Nah, ini di sini sama saja. Jadi, maka dapat kita tuliskan dengan 45 dibagi 9, yaitu hasilnya 5. Karena 9 mendapat pengurangan 5 kali. Dari sini hasilnya. Nah, untuk soal nomor 2 dan soal nomor 3, coba kalian kerjakan masing-masing ya. Nanti untuk jawabannya ditulis saja di buku LKS. Jika tidak muat, jawabannya ditulis di buku tulis tematik. Dicukupkan untuk pembelajaran hari ini. Akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga dapat difahami ya anak-anak. Semangat terus belajar dari rumah, semangat berlatih. Sebentar lagi kita akan ke PTS, lumayan tengah semester, jadi digiatkan lagi belajarnya, dibaca lagi materi-materinya ya. Sekian dari Ibu, sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.